Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami melakukan sesi wawancara bersama Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, yaitu Ibu Tengku Syarifah SKNC. Selamat siang Ibu. Dan kami melakukan sesi wawancara sama Ibu. Itu Bu, tema wawancara kami ini temakan tentang kampus berdampak. Kan sekarang ini kan sedang ramai buat mahasiswa. Sebenarnya moto Kemendik Saintek yang dulunya kampus merdeka sekarang kan sudah menjadi kampus berdampak. Untuk pertanyaan sendiri Bu, yang pertama bagaimana kampus melibatkan mahasiswa dan mengupdate masyarakat? Jadi inilah sebenarnya sudah dimulai dari jauh-jauh hari sebelum ini ya. Jadi bagaimana mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kita di fakultas ini dan juga di fakultas lain ada ya, yang namanya kegiatan di ekonomi namanya kegiatan magang ya, magang. Jadi magang di kantor-kantor, perusahaan, di dinas-dinas instansi gitu ya. Kemudian selain itu juga ada kegiatan KKN. Kegiatan KKN tentunya itu kemudian masyarakat juga. Selama 1 bulan lebih kurang mahasiswa berada di lokasi KKN. Mereka dengan masyarakat, dengan kepala desa, ya, melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam kegiatan ada di desa, baik kegiatan sosial, keagamaan, ya, kan bisa mereka menciptakan produk inovatif, menularkan pengetahuannya kepada masyarakat. Nah, selain itu juga ada program yang dalam bidang perguruan tinggi itu kan ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada pengabdian dan penelitian. Jadi dosen-dosen itu melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kolaborasi dosen dengan mahasiswa ya, turun ke masyarakat, mengadakan kegiatan-kegiatan macam-macam itu ya, penyuluhan, sosialisasi tentang UMKM, bagaimana misalnya memberikan alasan kepada pengusaha kecil supaya mereka menggunakan pemasaran online, digital marketing dan gitu ya, atau mereka membantu membantu pengusaha kecil itu dalam merancang, mendesain produk, mengemas produk supaya lebih menarik. Bagaimana supaya mereka itu membuat promosi secara online, karena masyarakat kan awam ya tentang itu ya. Jadi dibantu supaya dapat sertifikat halal, bagaimana mereka mendaftarkan merek produknya. Itu jadi semakin banyak mahasiswa dilibatkan, itu tentu semakin bagus ya kan. Jadi dampaknya kepada masyarakat memang harus jelas. Karena perguruan tinggi itu ya diharapkan tidak seperti Menara Gading, tapi dia kalau bisa seperti menara air. Menara air itu mengeluarkan air itu ke masyarakat. Menara Gading hanya dilihat aja cantik begitu, indah, ya kan? Tapi selain itu tidak ada manfaat kepada masyarakat. Jadi perguruan tinggi itu, kampus itu ya harus menjadi menara air, mengalirkan ilmu dan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu banyak yang bisa dilakukan. Dampak tetap tertanam pada mahasiswa bahkan setelah mereka lulus. Supaya mereka itu nanti melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi keaktifan dari kedekan bidang kemahasiswaan ya, itu juga kita harapkan. Jadi menggerakkan mahasiswa juga melalui organisasi-organisasi mahasiswa HMJ, ya kan? Itu juga.
Jadi ketua-ketua organisasi mahasiswa ini itu periodenya kan nggak lama itu ya, cuma setahun ya. Iya, Bu. Nah, setahun itu harus ada action yang dibuat. Kalau mereka diam-diam saja, ya berarti cuma mau nama saja. Jadi enggak, harusnya dia jadi motor untuk menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang lain ini supaya juga aktif. Ada dampak ke masyarakat, itulah green marketing, ya kan? Pemasaran hijau. Bagaimana? Kita harus buat mahasiswa itu peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap limbah misalnya ya, mengeliminir penggunaan limbah itu bagaimana, mengedukasi masyarakat supaya limbah-limbah yang ada kalau bisa diolah menjadi produk yang punya nilai tambah, punya nilai jual ya. Limbah kan bisa diolah kan, jadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Itulah peran mahasiswa juga termasuk. Di samping dia mengatasi persoalan limbah, di sisi lain dia juga bisa mendatangkan penghasilan. Itu kalau bisa berkelanjutan, kan gitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kepada Bu selalu Bu. Sama-sama ya, terima kasih ya.